warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nurdi, sarjana agama, sarjana pendidikan, magister pendidikan, selaku pembimbing pengampu mata pelajaran mata kuliah etika dan profesi keguruan. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang judul makalah saya, yaitu potensi dasar manusia dalam belajar dan mengajar. Yang saya tulis yaitu nama Muhammad Hilal, Prodi PAI 6A, TTL Lamongan 1609/2000, masih umur 21 tahun. Ya, sebelumnya saya di sini menggunakan Microsoft PowerPoint untuk mengenakkan presentasi saya. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang potensi-potensi dasar manusia dalam Islam, yaitu mempunyai dua potensi dalam garis besar. Yang pertama adalah potensi internal, yang kedua adalah potensi eksternal. Untuk pertama ini kita akan membagi pembagian dari potensi internal. Itu ada 4 bagian, yaitu potensi fitriyah, potensi ruhiyah, potensi akliyah, dan potensi jasmaniyah. Apa dari keempat potensi tersebut? Lanjut. Yang pertama, potensi fitriyah. Fitrah itu suci. Kalau berasal dari kata fi'il fator, yang berarti menjadikan. Secara etimologi, fitrah berarti kejadian asli, agama, ciptaan, sifat semula, jadi potensi, dasar, dan kesucian. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab Mahmud Yunus, fitrah diartikan sebagai agama, ciptaan, perangai, dan kejadian asli. Dalam Kamus Munjid, kata fitrah diartikan sebagai agama, sunnah, kejadian, tabiat. Fitrah berarti tuhur, yaitu kesucian. Fitrah berarti ikhlas. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah manusia lahir dengan berbagai sifat. Salah satunya adalah kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan suatu aktivitas. Berkaitan dengan makna itu, ada hadis, yaitu 3 perkara yang menjadikan selamat adalah ikhlas berupa fitrah Allah, di mana manusia diciptakan darinya. Sholat berupa agama, dan taat berupa benteng penjagaan. Hadis riwayat Abu Hamdi dari Mu'ad. Dengan demikian, maka diri manusia sudah melekat, menyatu satu potensi kebenaran dinullah. Kalau ia gunakan potensinya ini ia akan senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, karena Allah telah membimbing semenjak dalam alam ruh atau alam kandungan. Potensi fitriyah, jadi setiap manusia itu adalah suci. Kalau tidak suci berarti ada dosa-dosa yang dikerjakan. Berlanjut ke B, yaitu potensi rohiyah. Ruh ini tidak kasat mata. Ialah potensi yang dilekatkan pada hati nurani. Hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak dan yang batil, jalan menuju ketakwaan dan jalan menuju kedurhakaan. Bentuk dari roh ini sendiri pada hakikatnya tidak dapat dijelaskan, karena tidak kasat mata. Menurut Al-Qurtubi, sebagian ulama mengartikan nafas adalah Nabi Adam, namun sebagian lain mengartikan secara umum, yaitu jati diri manusia itu sendiri. Pada arti kata nafas ini terdapat 3 unsur, yaitu kolbun, domir, dan fuad. Kolbun menurut para ulama salaf adalah nafas yang terletak di jantung. Nah, ada seorang dosen yang mengatakan antara keterkaitan antara jantung dalam kurung di bidang kedokteran, dan yang kedua hati dalam bidang keagamaan. Nah, soal tata letaknya, menurut beliau, kalau jantung ada di sebelah kiri atas dada ini,
dada manusia. Nah, sedangkan hati itu terletak di depannya, maka ada kesinambungan antara antara koneksi lah, hubungan antara jantung dan batin manusia. Itu seperti contoh kita merasa takut kalau berjalan pada malam hari. Nah, otomatis organ tubuh kita yang bereaksi secara langsung adalah jantung. Jantung akan berdenyut sangat kencang. Nah, itu. Yang kedua, ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita sedih, nah, jantung akan bereaksi dengan sedemikian rupa. Otomatis itu menjadi kesinambungan, ada koneksi antara alam dohiriyah dan alam batiniyah. Itu tentang kolbun. Yang kedua, domir bagian yang samar, tersembunyi dan tidak kasat mata. Ini kurang tulisannya, tidak kasat mata. Fuad mempunyai manfaat dan fungsi. Itu tentang potensi ruhiyah. Yang ketiga, potensi akliyah, yaitu sebangsa akal, pikiran. Nah, entah ini yang mana. Kalau akal itu tempatnya di otak atau di dalam hati, di benak. Nah, itu kekurangan dari bahasa manusia. Mungkin ada yang bisa jawab, bisa komen di kolom komentar. Potensi akliyah terdiri dari panca indera dan akal pikiran, sama basor fuad. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan adanya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. Serta dengan potensi ini, ia dapat memperoleh dan memahami dengan benar seluruh hal yang dapat bermanfaat baginya dan tentu harus diterima, dan hal yang mudarat baginya tentu harus dihindarkan. Nah, potensi akliyah juga merupakan potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia agar manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mampu berargumen atau beralasan berpendapat terhadap pemilihan yang dilakukan oleh potensi ruhiyah. Nah, akliyah ini sebangsa kayak manajemen, pengatur segalanya. Yang membedakan kita sebagai manusia dengan seekor hewan adalah terletak pada akalnya. Kalau hewan itu tidak punya akal, tapi juga punya nafsu. Nah, sedangkan manusia mempunyai akal juga mempunyai nafsu. Itu tentang potensi akliyah. Berlanjut ke potensi jasmania. Nah, kemarin yang tadi itu rohiyah dan apa tadi? Akliyah. Ya. Yang tadi bentar. Potensi jasmania ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuan. Sebagaimana firman Allah surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan insan fi taqwim. Terus kata insan dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Wah, banyak. Penekanan kata insan ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab dan amanat manusia di muka bumi. Karena sebagai khalifah, manusia dibekali dengan berbagai potensi seperti ilmu, persepsi, akal, dan nurani. Nah, dengan potensi-potensi ini manusia siap dan mampu menghadapi segala permasalahan sekaligus mengantisipasinya. Ini potensi jasmania. Berlanjut ke potensi eksternal. Yang tadi itu potensi internal, yaitu dari dalam. Sekarang eksternal, dari luar. Dibagi menjadi dua, yaitu potensi huda dan potensi alam. Huda di dalam ini bukan huda setitab ya, tapi huda itu hidayah. Lanjut ke pembahasan.
Yang pertama, potensi huda ialah petunjuk Allah yang mempertegas nilai kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Allah juga berfirman pada surat Al-Insan ayat 3. Monggo dicek sendiri. Yang kedua yaitu potensi potensi alam. Yang B ya, ini salah ini. B, potensi alam. Potensi alam semesta adalah merupakan potensi eksternal kedua untuk membimbing umat manusia melaksanakan fungsinya. Setiap sisi alam semesta ini merupakan ayat-ayat Allah yang dengannya manusia dapat mencapai kebenaran. Ini potensi alam. Nah, terakhir sebagai kesimpulan yaitu potensi-potensi dasar manusia dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu potensi internal yang meliputi fitriyah, rohiyah, akliyah, dan jasmaniyah, dan potensi eksternal meliputi potensi huda atau petunjuk dan potensi alam. Potensi terbagi dua, yaitu potensi positif, yang kedua adalah potensi negatif. Potensi positif yaitu yang meliputi bentuk manusia yang terdiri dari jasmania dan jasadia. Kedua potensi ini terbentuk karena adanya proses fitriyah yang terdiri dari diniyah, agama, dan khairiyah, kebaikan. Akliyah yang terdiri dari fuadiyah dan qalbiyah, rohiyah. Potensi negatif yang meliputi melampaui batas zalim, bengis, kejam, tergesa-gesa, dan lain-lain. Peran dan tugas utama manusia di muka bumi ini menjadi dua, yaitu manusia sebagai abid, yaitu hamba Allah yang memiliki tugas mengabdi kepada Allah dan bertanggung jawab di muka bumi. Tugas yang kedua, manusia sebagai khalifah, yaitu pemimpin di muka bumi. Manusia dilahirkan sebagai khalifah yang harus mampu mengubah dunia menjadi alam abadiyah yang terang benderang. Ini tugas mutlak seorang manusia, yaitu dua ini. Harus menjadi hamba yang baik, terus harus bisa menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Ya, cukup itu presentasi dari saya, Muhammad Hilal. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terus jika ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa dukung terus channelnya Pak Nurdi dengan cara subscribe dan share dan komen. Jangan lupa di komen ya. Oke. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.